Alhamdulillah teman Inkes, akhirnya hari-hari yang ditunggu-tunggu nih dari kemarin, yaitu acara grand opening dari Inkes, Infocom Podcast hari ini sudah tayang kembali episode 2. Nah, seperti janji saya nih ke teman-teman Inkes bahwa di grand opening Inkes ini saya kedatangan tamu yang spesial, yang luar biasa, yang cukup membuat saya agak nervous gitu ya. Nah, baik, langsung aja teman Inkes, kita sambut tamu kita hari ini, yaitu Ibu Kepala SMK Infocom Bogor, Ibu Insinyur Lilik Rahmaningsih MMPD. Kita langsung kenalan ya. Ibu Lilik, apa kabar? Selamat pagi, sehat selalu ya Mbak. Oke, baik, terima kasih Ibu Lilik. Baik, Ibu, hari ini gimana Bu aktivitasnya? Sibuk Bu? Biasa aja, kegiatan rutin, jadi walaupun pandemi ya, tapi tetap kegiatan itu kan harus tetap berjalan. Iya. Istilahnya walaupun berjarak, kita tetap harus bergerak. Oh iya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Amin, amin. Gitu. Iya. Bu Lilik, hari ini kegiatannya apa saja Bu? Hari ini agendanya adalah pembukaan launching. Iya, seremonial Inkes ya. Iya, Inkes ini. Kemudian nanti karena ini hari Kamis, biasa nanti setelah zuhur ya, itu ada kegiatan lagi. Kalau sekarang untuk urusan dunia, jadi Kamis yang sore itu kita akhiratnya kan harus seimbang. Iya, baik, ya kan? Alhamdulillah. Jadi ada pengajian biasa di majelis, kebetulan ibu juga aktif di situ. Teman Inkes, sambil menunggu suara kita terdengar jelas di yayasan, kita tanya-tanya dulu nih sedikit sama Ibu Kepala Sekolah ya, kita mengenal lebih dalam tentang Kepala Sekolah SMK Infocom Bogor. Ibu, sebelum Ibu menjadi Kepala Sekolah nih Bu, Ibu sudah panjang ya Bu ya masa pengalamannya nih Bu gitu. Ibu sebenarnya waktu kecil cita-citanya apa sih Bu? Ada nggak sih kepikiran Ibu tuh mau jadi kepala sekolah gitu Bu? Nggak kepikiran ya jadi kepala sekolah. Jadi guru pun waktu itu belum terpikir tuh. Jadi kalau dipikir cita-cita sebetulnya waktu sekolah, Ibu tuh pengennya jadi arsitektur. Oh sama dengan saya Bu. Oh saya gitu juga pengen ya? jadi arsitektur. Jadi kita bisa sama. Iya Bu, saya juga pengen jadi arsitektur, tapi masalahnya matematika saya agak kurang, saya cuma bisa ngitung duit Bu. Oh gitu ya. Saya cuma bisa ngitung duit, jadi gagal jadi arsitektur. Cita-cita sih pengen jadi arsitektur waktu itu. Iya. Tapi pas pada waktu di SMA, pas kalau dulu kan ada seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu kan ada yang bisa lewat jalur yang sekarang juga ada sih, jalur rapot atau prestasi, ada jalur tes. Waktu zaman Ibu dulu sih namanya Perintis 2. Oh, iya, Perintis 2 namanya ya, Perintis 2 itu yang jalur yang tanpa tes. Nah, kebetulan waktu itu kan kita pengen ya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Nah, alhamdulillah waktu itu bisa masuk ke IPB tanpa tes. Nah, kebetulan IPB kan nggak ada jurusan arsitekturnya. Tapi ya nggak apa-apa deh gitu ya. Akhirnya ya itu masuklah ke IPB, ambil jurusan peternakan. Tapi jadi guru ya Bu ya? Oh ya Bu ya. Ambil jurusan peternakan gitu S1-nya. Tapi setelah lulus itu Ibu juga artinya udah kepala ngajar juga, waktu itu diminta ngajar oleh salah satu kepala sekolah SMA. Masih kuliah tuh Bu? Masih kuliah Bu? Masih kuliah tingkat akhir waktu itu. Ceritanya menggantiin teman yang lagi KKN. Ibu diminta oleh kepala sekolahnya untuk menggantikan dia. Nah, Ibu ikuti. Ternyata setelah dia pulang KKN, dia masuk, Ibu nggak boleh berhenti. Ibu nggak boleh berhenti. Jadi tetap katanya lanjutin aja Bu Lilik, nggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya ya udah kepalang di dunia pendidikan jadi guru, makanya S2-nya Ibu ngambilnya pendidikan seperti itu. Oh gitu. Jadi sudah berawal dari Ibu sempat ngegantiin infal teman, terus akhirnya Ibu
ini ya Bu ya, terpikirkan untuk menjadi guru ya. Iya, Oke Bu, oke. Wah seru juga ya. Oke deh teman Inkes, nanti kita lanjut lagi, kita korek-korek lagi nih tentang Kepala Sekolah SMK Infokom Bogor, profilnya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Tapi kita saksikan dulu komersial break yang satu ini. Jangan kemana-mana teman Inkes. Bu Lilik tadi ceritanya kan Ibu tidak terpikirkan untuk menjadi kepala sekolah ya Bu ya. Berawal Ibu menjadi guru itu karena menginval teman Ibu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah jadi sukses ya Bu ya. Sudah jadi manjang. Iya, jadi manjang ya Bu ya. Iya. Ibu kira-kira sudah berapa lama nih Bu bergelut di dunia pendidikan Bu, menjadi seorang praktisi pendidikan? Ibu itu dari mulai terjun mengajari di dunia pendidikan itu tahun 84. Coba itu berapa tahun lahir, Bu? Saya belum lahir Bu. 84 tingkat akhir ya waktu itu. Iya. Jadi kalau sekarang 2021 kira-kira 37 tahun. Masya Allah, luar biasa panjang ya Bu ya perjalanannya. Itu belum lahir kali ya? Belum Bu, 84 saya belum lahir Bu. Gimana perjalanan Ibu bisa sampai di sini akhirnya ya Bu ya, dari perjalanan Ibu suka dukanya ketika Ibu menjadi seorang guru, kemudian Ibu naik lagi sampai akhirnya Ibu menjadi kepala sekolah, gimana Bu? Ya, tadi kan Ibu udah bilang bahwa pertama Ibu tuh mengajar dari tahun 84 ya, menginval teman. Nah, itu kemudian tahun 2000 itu malah Ibu oleh yayasan yang Ibu ngajar itu malah diangkat menjadi kepala sekolah. Langsung ya Bu ya? Iya, kepala sekolah. Iya. Tahun 2000 di SMA waktu itu. Oh, SMA bukan SMK ya Bu? Bukan ya? di SMK. Jadi Ibu karirnya pertama kali di SMA dulu. Okay. SMA tahun 2000 sampai 2010. 10 tahun lah ya di SMA. Nah, baru setelah itu Ibu juga ngajar juga di Infokom dari tahun 2008 kalau nggak salah. 2008. Nah, ya. Terus tahun 2010 Ibu diangkat jadi kepala sekolah di SMK Infokom. Sebelumnya ngajar apa Bu? Guru apa Ibu mengajar? Guru kimia Ibu. Kimia, dari peternakan ke kimia gitu ya Bu ya? Karena di peternakan itu kan ada mata kuliah elektifnya pilihan ya. Ibu ambil kimia makanan. Jadi ada nyambung lah ya Bu ya, jadi paham jadi rada-rada ya? nyambung lah, walaupun kimianya mungkin nutrisi untuk makanan ternak ya sebetulnya. Tapi memang IPB katanya terkenal lulusannya bisa jadi apa aja Bu katanya ya Bu ya. Berarti kalau dari 2008 sudah berapa tahun tuh ya Bu ya, Infokom berjalan sudah lumayan panjang ya, dan Ibu mengajar menjadi guru di Infokom itu sekitar 2 tahun. Kemudian langsung menjadi sudah masuk ya? Ya, baik Bu Murti, sehat Bu? Iya sudah.
sehat, alhamdulillah. Bu Murfiah, terima kasih ya sudah bersedia untuk bergabung dengan Incast Infokom Podcast, Bu Murfiah. Ya, Bu Murfiah, boleh nggak saya tanya-tanya sedikit Ibu tentang Ibu selaku sekretaris Yayasan Telekomunikasi Nasional yang mewakili ya Bu ya, mewakili Ketua Yayasan Telekomunikasi Nasional Bapak Gun Gun Gunawan MSI ya Bu ya. Boleh ya Bu ya, tanya-tanya Bu, saya agak kepo-kepo sedikit boleh ya Bu ya? Iya, Ibu ceritakan profil Ibu dong. Ibu Ibu dulu tuh kuliah di mana, kemudian jurusannya apa, Ibu sampai akhirnya Ibu bisa membentuk sebuah yayasan bareng dengan pengurus yayasan yang lain Bu. Boleh cerita mungkin Bu? Ya, mangga ya, mudah-mudahan bisa dapat penjelasannya ya. Ya, gimana Bu? Oh, boleh ceritanya. Background saya juga harus disebutkan ya. Ya. Oke, jadi ini itu Bogor itu perantau ya, jadi mulai tahun saya kuliah di lulusan dari Jakarta ya, lulus tahun 82 ya, tahun 82. Halo. Iya Ibu. Ya, Ibu cita-cita Ibu dulu sebagai apakah kepikiran Ibu mau jadi seorang pendidik Ibu? Bergelut di dunia pendidikan seperti itu Bu. Terus kemudian saya bekerja awalnya bukan sebagai dosen, tapi sebagai peneliti. Ya, tapi kalau ada Jakarta, akhirnya pindah ke Bogor. Saya mengawali dengan tidak kepikiran sebagai pendidik dulu itu ya, karena dalam hati itu tidak merasa kurang pede ya katanya gitu. Tapi doa dari orang tua saya kalau perempuan itu lebih baik menjadi guru atau dosen. Jadi kekuatan dari orang tua, akhirnya saya masuk ke Universitas Papua tahun 84. Ya, harus kemudian, nah disitulah kemudian saya berkarir di dosen di Universitas Papua. Ya, sama dengan Ibu Mulyati yang ada yayasan. Nah, kemudian dari situ terus kemudian akhirnya pada saat kita sudah matang istilahnya gitu, ingin mengembangkan diri. Oke, jadi di awalnya adalah dosen-dosen Papuan itu ada bertujuh. Kita awalnya mendirikan Yayasan Telekomunikasi Nasional tahun 2000, antara 2000 sampai 2001. Karena 2001 itu berdiri akademi dulu sebelum ada SMK Infokom, jadi Akademi Telekomunikasi Nasional. Nah, terus setelah itu 2001 berdirilah Akademi Telekomunikasi Nasional. Nah, berikutnya kita mengembangkan diri, akhirnya berdirilah SMK Infokom tahun 2006. Nah, gitu. Jadi awalnya dibentuk oleh dosen-dosen dari Universitas Pakuan. Jadi tidak ada hubungannya dengan Universitas Pakuan sebetulnya, hanya personilnya saja dari Pakuan. Nah, sampai sekarang saya masih sebagai dosen di Universitas Pakuan dan tetapi punya kegiatan di Yayasan Telekomunikasi Nasional. Begitu Bu. Oh, begitu
berarti terbentuknya Yayasan Telekomunikasi Nasional ini berawal dari pertemanan ya Bu ya, ketemu sama teman-teman di kuliahan, kemudian membentuk suatu badan usaha atau yayasan, dan akhirnya terbentuklah SMK Infokom ini ya Bu ya, Yayasan Telekomunikasi Nasional ya Bu ya. Wah, teman-teman Inkes berarti bisa jadi motivasi juga nih buat teman-teman Inkes ya. Kalau kalian ini punya memiliki satu perkumpulan, satu pertemanan yang baik, bukan tidak mungkin kalian bisa membentuk suatu hal yang positif. Contohnya seperti ini, membentuk sebuah yayasan dan akhirnya alhamdulillah bisa membantu dunia pendidikan ya Bu ya. Iya. Ya, baik. Oke, kemudian Bu, yayasan sendiri pengurusnya ini ada berapa sih Bu? Biar teman-teman Inkes nih tahu Bu, pengurus yayasan itu sebenarnya ada berapa orang sih? Terus siapa aja sih Bu? Boleh nggak Bu diperkenalkan satu-satu Bu? Atau disebutkan lah paling tidak ya Bu ya? Disebutkan kalau yang ada mungkin bisa bisa tampil, tapi kalau yang nggak ada ya mungkin tidak bisa. Nah, diawali sebetulnya ya, diawali dari sudah ada pergeseran itu personelnya di saat berdirinya sampai sekarang itu ada pergeseran. Jadi waktu berdiri itu kita hanya murni dosen Pakuan, ada 7 orang. Ya. Itu 7 orang. Nah, kemudian mengalami ada yang keluar, ada yang masuk gitu ya. Kemudian akhirnya sampai sekarang itu kita punya ada 5 orang ya. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Gun Gunawan MSc beserta Ibu Wike, Dr. Randa Wike, siapa lupa ya siapa. Terus kemudian ada Ibu Mulyati Chandra. Nah, Ibu Mulyati Chandra mestinya semuanya sudah pada tahu ya. Iya, sering ketemu ya Bu ya mungkin. Ya. Baik, jadi ada 5 ya Bu ya pengurus yayasan ini ya Bu ya, alhamdulillah, dan masih tetap berkecimpung di tapi kalau mau tampil bisa di-sub dan Bu Mulyati Chandra atau Bu Mulyati Effendi karena sekarang ada Pak Chandra yang Ibu Mulyati Chandra. Nah, kemudian Bapak beserta suami Bapak Aan ya, Bapak Aan ya, kebetulan tidak bisa hadir, terus saya sendiri ya, berlima. Oke, jadi ada berlima ya Bu ya, totalnya alhamdulillah walaupun berlima tapi hebat ya Bu, bisa membentuk 2 satuan pendidikan SMP dan SMK sampai seperti ini walaupun hanya berlima ya, tapi tentunya dibantu dengan tim-tim di bawah ya Bu ya. Oke, Aan Chandra Karhana. Ya, terima kasih Ibu untuk ceritanya nih mengenai ya. Terus ada tambahan 1, ada pelaksana harian. Jadi di luar kepengurusan Yatelnas ada pelaksana harian. Bapak Denny Suryansyah ya. Rusiana, iya baik. Iya, terima kasih Ibu. Jadi pengurus yayasan dari Yatelnas ini ada 5 orang teman-teman ya, terdiri atas 5 pengurus dan ada juga 1 pelaksana harian yaitu Bapak Insinyur Denny Rusiana SP yang kebetulan alhamdulillah hadir di studio ini juga teman-teman.
Ya, oke, baik. Ibu, ini saya mau tanya lagi nih kepada Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya. Jadi, Bu, untuk Deni Rusiana, maaf Pak Deni. Ya, baik. Oke, baik. Ibu, saya mau tanya nih beralih ke Ibu Kepala Sekolah ya Bu. Bu, SMK Infokom ini kan sudah sangat besar, alhamdulillah ya Bu ya. Mungkin dari muridnya sedikit, sekarang sudah banyak sekali gitu. Itu peran Ibu sebagai kepala sekolah di sini tuh apa sih Bu? Upaya-upaya yang bisa membuat seperti ini gitu, SMK Infokom bisa bertahan dengan kondisi pandemik seperti ini pun masih tetap stabil seperti itu. Apa sih Bu upaya Ibu selaku kepala sekolah di sini Bu? Peran ya maksudnya ya? Iya, peran Ibu ya. betul. Kalau peran selaku kepala sekolah ya, sebetulnya sih yang baru kayak mengalir saja ya. Jadi terutama di sini yang paling penting, yang pertama itu adalah bahwa kita harus bisa menciptakan suatu perubahan atau agen perubahan, ya, agen perubahan. Jadi di dalam mindset kita kalau dulu yang namanya pimpinan pemimpin itu apa kan itu seperti identik dengan penguasa. Nah itu harus dirubah image-nya. Jadi sebetulnya kita itu pemimpin itu adalah pelayan. Ya, pelayan yang melayani orang yang dipimpin. Ya, kalau karena di sini adalah sekolah, maka yang kita layani adalah guru, siswa, orang tua siswa, kemudian masyarakat juga ya. Jadi image jadi penguasa itu harus dihilangkan. Jadi kita ini sebetulnya adalah pelayan, melayani mereka. Melayani mereka dengan prima, dengan baik. Ya, dan juga melayani guru, memberikan ruang yang cukup untuk misalnya guru yang ingin mengembangkan kompetensi keahliannya, memberikan ruang juga pada siswa yang ingin mengembangkan minat bakat dan sebagainya. Karena kan siswa itu kan beragam ya, intinya banyak bervariasi. Jadi kita harus bisa menciptakan perubahan. Misalnya terutama karakter misalnya siswa nih. Nah, siswa itu kan dengan yang masuk ke kita, input kita itu kan dengan berbagai macam latar belakang, ya kan? Nah, ada apa namanya dengan berbagai latar belakang, kemudian berbagai kemampuannya seperti itu. Kemudian karakternya juga beda-beda. Makanya dengan beragamnya siswa karakternya macam-macam. Nah, dengan dididik di SMK Infokom itu harus bisa berubah. Harus bisa berubah tentu saja yang menjadi lebih baik, ya kan? Nah, begitu juga untuk guru gitu. Jadi harus berubah. Pokoknya intinya kita itu harus melayani mereka dengan baik. Jadi itu sistemnya ya, sistemnya supaya mereka puas, ya. User yang menggunakan kita itu puas. Orang tua merasa nyaman menitipkan putranya ke Infokom, guru juga merasa nyaman dia menjadi pendidik di SMK Infokom. Iya, sudah terbukti ya Bu ya. Saya berapa belas tahun Bu di sini. Besar ya Bu. Waktu masuk Infokom masih kecil, masih langsing. Sekarang juga masih langsing Bu. Langsing. Sekarang alhamdulillah jadi langsung. Nah, langsung itu. Jadi intinya adalah kita itu melayani mereka, bukan kita yang ingin dilayani mereka. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua juga kita juga bisa menjadi filter. Filter artinya begini, filter semua program-program kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian juga, jadi artinya semua program yang dilakukan oleh sekolah itu harus punya dampak yang positif terhadap warga sekolah. Ya, seperti kalau kita sebelum pertemuan kita kan suka bertanya, misalnya kita punya program, kita kan kebiasaan di Infokom itu kalau punya program kita musyawarahkan dulu kan, maksudnya masukan dari itu kita ini kan. Nah, kalau program ini kita laksanakan, apa sih dampak positifnya? Nah, kalau seandainya kira-kira tidak ada dampak positifnya, ya berarti tidak perlu dilaksanakan. Kita ganti programnya, gitu, ya kan? Kita ganti. Dan yang ketiga juga yang sudah kalah penting, kita harus bisa membuat rasa nyaman dan aman bagi warga sekolah. Guru merasa nyaman ngajar
Jadi alhamdulillah SMK Infocom sangat didukung oleh yayasan di Athena, bahwa semua guru-guru tetap di SMK Infocom itu alhamdulillah punya apa ya, hari tua apa teh ya, kayak semacam pensiun lah ya, karena kita ini swasta. Biasanya kan kalau sekolah swasta itu sudah selesai ngajar, sudah putus, udah nggak ngajar lagi, udah seolah kayak nggak ada apa-apa. Berarti ibu tuh berpikiran kenapa bisa peran ibu nih ya, intinya sih membuat nyaman ya Bu ya, membuat nyaman ya. Jadi guru tuh kita kasih tunjangan hari tua, pensiun. Terus kita kasih juga mereka untuk guru tetap dan tidak tetap ada BPJS kesehatan ya. Kemudian sekarang ini dengan masa pandemi ini kan kesehatan itu artinya utama. Jadi mereka kalau kita lengkapi BPJS kesehatan itu jadi minimal kalau dia sakit nggak pusing. Kalau mau ke rumah sakit, saya kalau nggak punya duit kan repot. Anak-anak juga dijamin asuransi ya Bu, termasuk keluarganya. Walaupun tentu saja kan ada persentasinya ya, berapa yang harus ini dibayar oleh keluarganya. Artinya kita memperhatikan sampai ke situ. Dan yang ketiga juga BPJS kesehatan itu tidak hanya guru tetap, tapi juga semua guru. Artinya tetap dan tidak tetap kita fasilitasi mereka, termasuk dengan keluarganya. Nah, kemudian ada juga BPJS ketenagakerjaan. Nah, itu untuk guru tetap. Jadi kalau menurut Ibu, ya namanya kepuasan itu kan relatif guru. Nah, gitu. Tapi paling tidak kita itu sudah mencoba memperhatikan memberikan kesejahteraan sesuai kemampuan sekolah dan yayasan. Nah, itu ya. Yang setahu saya juga bukan cuma gurunya, alhamdulillah siswa juga diberikan asuransi. Oh iya benar, siswa juga kita punya asuransi. Oke, ya baik. Ya. Oke, kita balik lagi nih ke yayasan. Satu pertanyaan terakhir nih untuk yayasan ya. SMK Infocom, ada, masih ada, cuma suaranya kecil. Ya, baik. Bu, Yayasan Telekomunikasi Nasional ini kan sudah menaungi 2 satuan pendidikan ya Bu ya, SMP dan SMK. Nah, alhamdulillah kedua sekolah ini sudah berjalan dengan sangat baik dan alhamdulillah kita masih bertahan sampai saat ini meskipun kondisi pandemi ini sedang gila-gilanya Bu, ibaratnya alhamdulillah sudah turun lagi ya Bu, mudah-mudahan bisa kembali normal. Nah, gimana sih Bu peran yayasan ini bisa mengukuhkan 2 satuan pendidikan ini tetap berjalan sampai saat ini, dan kemudian ada juga pertanyaan, apakah kira-kira Yatelnas ini berencana Bu membuka sekolah lagi Bu, satuan pendidikan yang lain, contoh misalkan SMA atau SD atau mungkin universitas Bu gitu, gimana Bu? Ya, terdengar ya Bu PA ya, agak delay ya teman Inkes karena kita hubungannya Zoom, jadi agak sedikit delay untuk suaranya. Nah ya, terima kasih Bu. Nah, memang apa namanya kita punya, jadi Yatelnas artinya berkembang juga, punya setelah SMA menjadi kita punya kegiatan juga untuk membina SMP Infocom, jadi untuk berlanjut ke sana. Jadi alhamdulillah ya itu meskipun dalam kondisi pandemi ini kita juga masih bisa punya kegiatan ya, masih bisa lancar gitu ya. Nah, resepnya apa sih atau apakah kisi-kisinya untuk ini gitu. Jadi pertama adalah tadi sudah disebutkan sama kepala sekolah ya, bahwa punya kegiatan-kegiatan juga dengan apa namanya koordinasi yang bagus ya. Nah, tentunya koordinasi yang bagus di dalam SMK Infocom itu sendiri intern maupun SMP Infocom intern itu di bawah koordinasi kepala sekolah. Namun kepala sekolah juga berkoordinasi dengan yayasan ya. Jadi yang pertama adalah adanya kerjasama intern yayasan dulu, jadi menjadi teamwork yang solid. Nah, kemudian ada kerjasama yang solid juga yang antara yayasan dengan
SMK maupun yayasan dengan SMP. Nah, bagaimanapun juga dana-dana yang sudah ada yang masuk itu kita koordinasikan bersama. Jadi sudah punya rencana selanjutnya, ya. Nah, sebenarnya di dalam bentuk RAP. Nah, sehingga RAP itu bisa RAP kegiatan dan RAP keuangan. Sehingga apa yang akan dikerjakan itu terstruktur, ya. Nah, sehingga dengan seperti ini kita bisa mengukur apa-apa yang harus dibeli, pengeluaran apa-apa juga harus seimbang dengan pemasukannya. Jadi menyesuaikan, nah, tidak memungkiri juga bahwa di dalam kegiatan ini kita dapat support dari pemerintah, yaitu PDAT gitu. Nah, seiring dengan kegiatan-kegiatan ini tadi apakah punya apa namanya istilahnya mimpi untuk membuka kegiatan yang lain, ya. Nah, mimpi itu boleh saja, ya, untuk memacu aktivitas kita. Jadi mimpi untuk bisa membuka SD mudah-mudahan bisa. Nah, untuk barangkali untuk TK mudah-mudahan bisa, ya. Namun tidak menyampaikan bahwa SMP dan SMK harus tetap maju, lebih maju lagi dari sekarang. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau ada izin, ada kesempatan, ya, mudah-mudahan bisa SD dan SMP. Jadi satu yayasan punya dari TK sampai SMA. Lengkap ya Bu, kalau bisa sama universitas ya Bu. Dari sana nanti ada sumber SDM-nya yang memenuhi, siapa tahu bisa sampai perguruan tinggi, insya Allah. Mudah-mudahan mimpi ini bisa berhasil. Nah, itu Bu barangkali. Amin ya Bu ya, semoga mimpi yayasan yang juga mimpi kita semua bisa terwujud ya Bu ya. Baik. Terima kasih Bu Murfiah. Bu Murfiah, ini karena waktunya juga terbatas, mungkin kita closing ya Bu ya untuk dari yayasan. Terima kasih sekali loh Bu Murfiah dan Bu Mulyati juga Pak Denny yang bisa ikut join di dalam kegiatan podcast hari ini. Mudah-mudahan dari pihak yayasan bisa datang main ke sini ya Bu ya setelah pandemi selesai, atau mungkin juga berkunjung ke sini biar bisa langsung interviewnya enak ya Bu, ngobrol-ngobrolnya. Baik, semoga sehat selalu Ibu, Bapak Ibu dari Yayasan Telekomunikasi Nasional. Terima kasih. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih Ibu, sehat selalu. Ya, sama-sama Bu. Ya. Baik, kembali lagi nih Bu Lili. Satu nih Bu, sebelum kita closing nih untuk segmen kedua ya Bu ya. Bu. Iya, Ibu. Iya, pingin gitu, tapi iya. Nanti kalau sudah aman. Oh iya, baik, ditunggu ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, baik, kembali lagi ke Bu Lili. Bu, satu lagi dong Bu, terakhir nih Bu, menurut Ibu sebagai kesuksesan ya, keberhasilan seorang kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah itu apa Bu? Dan harapan Ibu untuk SMK Infocom itu apa Bu? Sebelum kita closing nih Bu. Ya. Apa sih yang terutama begini, kalau Ibu pribadi nih ya sebagai yang diberi mandat oleh yayasan untuk bisa menjadi kepala sekolah di SMK Infocom yang mengkoordinir teman-teman guru dan karyawan, ya, bahwa yang pertama yang penting itu adalah bahwa kita ini ya tentu saja yang pertama adalah harus semangat, ya kan? Ya, harus semangat, tidak putus asa dalam kondisi apapun. Ya, karena yang namanya sekolah itu kan yang dihadapi itu bukan benda mati, tapi adalah siswa dan keberagaman karakter itu. Jadi kita harus tetap semangat, tetap optimis dalam kondisi yang apapun. Dan yang kedua, kita harus kreatif, inovatif. Artinya apalagi di zaman sekarang ini dituntut ya untuk menciptakan atau membuat program-program yang seperti tadi yang Ibu katakan, bahwa program yang dilaksanakan harus yang berdampak positif terhadap warga sekolah, harus kreatif di masa pandemi seperti ini, gitu kan? Nah, termasuk podcast ini adalah salah satu dari
Dampak positif dari inovatif dan kreatif. Dan yang ketiga, kita harus bisa membentuk tim yang solid, itu yang penting. Oke, baik. Harus tim yang solid. Nah, kalau seandainya tim kita ini solid, nah itu insya Allah bahwa kan kepala sekolah juga nggak bisa kerja sendiri ya, bahwa menso. Tapi ada tim. Betul. Tim kita di bawah itu harus solid. Kenapa? Karena salah satu yang menentukan masa depan siswa kita itu adalah di tangan guru dan kepala sekolah. Ya, jadi juga makanya dari 3 hal tadi, kemudian juga harus mencontohkan hal kedisiplinan dan sebagainya, tanggung jawab, seperti itu. Nah, tentu saja kalau harapannya untuk SMK Infocom ke depan apa? Tentu saja saya sebagai kepala sekolah, mungkin juga guru, harapannya Infocom bisa lebih maju lagi. Amin. Ya, lebih maju lagi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Nah, ini kita sudah mengarah ke sana, ya. Walaupun artinya misi visi kita belum 100% tercapai, tapi paling tidak kita coba menjalani ke sana dengan adanya tadi yang saya bilang program 3 program unggulan, podcast, SMS, kemudian kelas industri yang terintegrasi kurikulumnya dengan perusahaan. Nah, itu kita coba untuk mengarah ke sana. Ya, baik. Wah, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga mimpi Ibu juga harapan Ibu, harapan yayasan yang tadi sudah disampaikan. Terus satu lagi mungkin ya, Bu, karena sekolah itu ada outputnya, yaitu lulusan. Maka kita berharap lulusan kita itu bisa bekerja semua. Nah, enggak lah. Kan SMK itu BMW, bisa bekerja, wirausaha dan melanjutkan. Alhamdulillah di kita itu sudah yang bekerja sudah kurang lebih 50%-an. Kemudian yang melanjutkan kurang lebih 30% ya. Wirausaha ada 11%, masih ada 4% lagi. Nah, mudah-mudahan ke depannya yang 4% itu udah nggak ada lagi. Gitu. Amin amin ya. Semoga tercapai ya Bu ya. Ya, baik. Ibu terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya masih pengen bincang-bincang lama, tapi nanti kita buat segmen lagi tersendiri, yayasan juga nanti tersendiri biar lebih santai ngobrolnya. Betul. Ya, semoga sehat selalu Ibu. Amin, terima kasih. Nanti sering-sering main ke podcast ya Bu ya, ke Inkes Infocom Podcast ya. Baik. Oke, teman Inkes. Ya, tadi kita sudah bincang-bincang bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Infocom, juga Yayasan Telekomunikasi Nasional. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan bincang-bincang dengan tamu yang juga gak kalah spesialnya. Tungguin ya, jangan kemana-mana. Keep stay tune in Inkes Infocom Podcast. You listen, watching, and we talk. praktisi pendidikan juga yang sekarang bertugas menjadi Bapak Pengawas Pembina ya, Pengawas Pembina untuk SMK Infocom Bogor ya. Kita langsung aja ketemu dengan Bapak Dr. Andes Tata Sutrisna MPD ya. Selamat datang Bapak Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya lagi puasa ya Pak ya? Insya Allah. Rajin sekali loh teman Inkes.
setiap kali Pak Tata datang nih ke sini biasanya lagi puasa, rajin banget, luar biasa, Masya Allah ya. Semoga bisa dituruti ya sama teman Inkes juga termasuk sama saya ya. Iya. Pak, sibuk apa Pak hari ini Pak? Hari ini ya fokus utama kegiatannya di Infokom. Alhamdulillah, spesial ya Pak? Spesial. Alhamdulillah. Karena ada membuka seremonial broadcast ya? baru. Oke. Kemudian ya harapannya tentu saja dengan dibukanya podcast ini Infokom lebih menggeliat maju. Aduh, alhamdulillah, amin Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Oke, Bapak nggak ada janji lagi kan Pak? Insya Allah. Bisa santai Pak, berarti kita ngobrolnya Pak, nggak kebut-kebutan ya Pak? Tidak. Oke, spesial buat Infokom hari ini ya Pak? Oke, baik. Iya, Bapak sebelumnya nih mungkin banyak teman-teman Inkes nih belum tahu nih, karena kan Bapak di balik layar biasanya ya Pak ya? Jadi kita kenalan dulu nih, siapa sih Bapak Tata ini? Ya, Pak Tata ini sebenarnya profesinya apa sih Pak gitu? Jabatannya sebagai apa sih Pak? Ceritain dong Pak. Oke, Pak Tata ini guru ya. Oh, Bapak guru ya Pak ya? Guru apa Pak? Guru matematik. Aduh, saya takut Pak. Guru kejuruan. Pak. Guru kejuruan listrik. Jadi kita saya ini lulusan IKIP Bandung. Kalau dulu IKIP Bandung, sekarang Bandung. UPI ya. Oh, sekarang UPI ya Pak ya? Sekarang UPI. Ya. Oke. Itu lulusan tahun 86 ya, hijrah ke Bogor. Oke. Dengan kakak tercinta di seberang Infokom ini ada kakak saya. Oke, ya. Itu tinggal di situ dan ya kita masih swasta dulu ya, menjadi swasta. Kemudian tahun 88 ya. Itu 86 ke Bogor dari Ciamis. 88 ya diangkat PNS di Tangerang di SMK Negeri 1 Tangerang, Cikokol ya. Ya. Kemudian tahun 90-nya itu pindah ke Bogor ke sekolah swasta. Kalau dulu kan ada DPK. Jadi guru yang diperbantukan seperti dan yayasan mengangkat sebagai kepala sekolah. Di yayasan. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 90. Tahun 90. 90 sampai tahun 2017 Bapak sebagai kepala sekolah. Oh, panjang juga ya Pak ya. Dan tahun 2012 diangkat oleh dinas kepala wali kota Bogor sebagai pengawas sekolah. Ya. Itu tepatnya tanggal 10 Desember 2012. Ya. Panjang juga ya Pak ya. Berarti Bapak tuh mulai menggeluti dunia pendidikan tuh tadi tahun 86. 86 tuh baru mulai jadi guru Pak gitu. Alhamdulillah di mana-mana di swasta, Bogor mungkin. Galak nggak Pak waktu Bapak ngajar Pak? Bapak galak nggak waktu ngajar Pak? Insya Allah enggak. Bener Pak. Oh ya udah. Jadi teman Inkes saya nggak usah deg-degan, saya rada deg-degan juga soalnya nih ketemu sama Pak Tata ya. Enggak Pak Tata, bercanda ya Pak Tata. Ya. Pak Tata berarti 2 tahun setelah Bapak bergelut di dunia pendidikan kemudian Bapak diangkat menjadi PNS ya Pak ya. Terus lumayan panjang juga perjalanannya. Bapak diangkat menjadi kepala sekolah. Nah kemudian diangkat lagi oleh dinas menjadi pengawas sekolah ya Pak ya. Nah saya mau tanya nih Pak Tata, peran pengawas sekolah itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Jadi pengawas sekolah itu mitranya kepala sekolah. Mitranya kepala sekolah, oke. Apa sih Pak sebenarnya Pak? Pendidikan itu kan salah satu peran pendidikan itu ada di masyarakat, ada di pemerintah, ya. Dan kita adalah kepanjang tangannya pemerintah untuk memantau mutu sekolah. Jadi artinya ada regulasi yang harus diamankan oleh pengawas kaitan dengan keberjalanannya proses pendidikan di sekolah. Jadi kita punya program, misalnya kurikulum ya. Kurikulum itu kan kalau kita lihat perjalanannya bukan main. Dari mulai 2006, 2018, 90 ya di 90 ya, dari 86, 90, 2006 ke 2013 sampai sekarang 2013 revisi dan mungkin nggak lama lagi
kita akan ketemu dengan kurikulum yang baru lagi ya Pak merdeka ya. Kurikulum merdeka disebutnya. Ya, kita tahu bagaimana bentuknya, kita lihat nantilah seperti apa. Oke, jadi peran Bapak sebagai pengawas itu sebenarnya sebagai kepanjangan ya Pak ya dari pemerintah. Jadi mengontrol, memantau mutu sekolah seperti apa, penjaminan mutu sekolah seperti apa, dan mereport mungkin ya Pak ya. Oke. Jadi mitra kepala sekolah maksudnya begini. Harapannya semua sekolah itu kan bermutu. Iya betul. Nah, kita kepala sekolah dengan pengawas itu bersama-sama bekerja sama apa yang harus dilakukan, apa yang mungkin kalau beliau sendiri kan seringkali mungkin lupa. Tapi kita mungkin yang di luar bisa ngamati ini yang kurang, yang kita harus lakukan, yang belum terlaksana harus dilakukan, dan pendidikan apa yang mungkin bisa dilakukan. Artinya mencari solusi bersama ya. Kalau ada masalah kita cari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas. Berarti bukan cuma mantau doang ya Pak ya, tapi memberikan masukan juga mengarahkan. Ya, ikut dalam merencanakan di sekolah. Ikut merencanakan juga. Apa yang akan dilakukan di sekolah, ketika ada mungkin dipandang kurang, ya kita tambah gitu kan. Oke, berarti satu program kerja kesuksesan salah satu program kerja Bapak misalkan nih manajemen mutu sekolah itu peningkatannya jadi bagus, itu juga merupakan satu keberhasilan bagi pengawas ya Pak ya kalau seperti itu ya. Keberhasilan sekolah itu merupakan kebanggaan bagi kami. Keberhasilan bagi sekolah-sekolah yang mungkin ya melakukan kemitraan dengan baik dengan pengawas, insya Allah mungkin secara mutu, secara kualitas dan kuantitas akan terus bertahan. Ya, kalau foto kita itu di sekolah sebenarnya sekolah itu nggak bisa diam, harus dinamis, harus inovasinya nggak berhenti gitu. Konsepnya kan gitu. Jadi kalau ada kepala sekolah ketiduran gitu ya, kita bangunkan gitu. Biar inovasinya tidak ikut tidur gitu, harus bangun terus. Untuk mengembangkan sekolah itu nggak bisa dengan hanya apa adanya gitu. Apa adanya, harus mau maju ya Pak ya? Ya harus begitu, harus mau. Oke, iya. Oke Pak Tatatus, tadi Bapak tuh menyinggung tentang perubahan kurikulum yang mungkin sebentar lagi akan kita temui ya Pak ya. Nah, itu menyikapi isu itu yang untuk perubahan kurikulum Pak memang sudah mulai digadang-gadangkan ya Pak ya. Ada di berita-berita juga sudah ada ya pada tahun insya Allah 2022 katanya ya Pak ya. Ya. Itu. Jadi sudah mulai digadang-gadangkan ya Pak ya. Di tahun Pak Jokowi pada fase kedua ya ini dengan menterinya Mas Nadiem ini ada Merdeka Belajar. Oke. Dan ternyata itu berdampak pada struktur yang ada di Kemendikbud. Oke. Yang dulu kita ada di Dikmen. Sekarang SMK itu berpisah ke vokasi sekolah, ya. Bersama-sama dengan perguruan tinggi betul ya. Sehingga kebijakan itu membuat kita juga dengan atasan kita berubah, otomatis penjaminan mutu dan mungkin itu berubah juga. Ya. Misalnya kemarin kalau di sekolah dulu ada PMP, sekarang pakai APM. Aplikasi penjaminan mutu. Sesungguhnya itu adalah pergeseran saja ya dalam pengelolaan sekolah kaitan dengan penjaminan mutu. Kemudian kaitan dengan kurikulum ini, vokasi itu memang di Permendikbud yang lama itu yang nomor 34. Sementara ya kaitan dengan kurikulum dulu kita pakai nomor 20 dan 1/24 kalau nggak salah itu. Itu semuanya untuk yang Dikmen, untuk SMA. Untuk yang kita itu untuk SMK itu Permendikbudnya nomor 34 dengan lampiran 1 sampai 8 tentang standar nasional pendidikan gitu kan. Itu untuk pengembangan sekolah di sekolah kita ini gitu kan. Terus meluncur baru di era saat ini setelah gulirannya Merdeka Belajar itu ada dari mulai revitalisasi SMK, ada COE ya. Kemudian ada sekarang SMK PK.
sekarang yang periode sekarang itu SMKPK. Apa tuh Pak PK? Pusat Keunggulan. Oh, pusat keunggulan. SMK Pusat Iya. Keunggulan. Iya. Itulah yang terjadi saat ini di SMKPK itu sudah berbeda kurikulumnya. Oh gitu ya. Sudah ada kurikulum baru yang konon kabarnya yang sampai pada telinga kami adalah kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka. Jadi namanya ini rencananya kurikulum Merdeka Pak. Yang terdengar itu. Yang terdengar isunya seperti itu ya Pak ya. Nasionalnya Okay. resminya tidak. Belum tahu. Oke. Itu dan sudah berjalan bagi sekolah-sekolah yang jadi Sudah ada sekolah yang ditunjukkan ya Pak sudah, ya? Di Kota Bogor ada 2 sekolah. Iya. Itu SMK Wikrama sama SMK CP ya. Dan itu mereka berarti kurikulumnya udah menggunakan kurikulum itu ya Pak ya? Kelas 10-nya ya. Oh kelas 10. Jadi tidak total Oke. semua berubah tentunya, itu bertahap. Jadi Oke. yang masuk di kelas 10 semua kurikulum pendekatan pembelajaran juga dirubah ya sesuai dengan keinginan kurikulum tentunya ya. Oke. Dan salah satu ciri yang paling dominan adalah yang disebutkan profil pelajar Pancasila. Oke, ya. Itu yang munculnya setelah sebelum SKL itu ada profil dulu gitu, baru SKL dan seterusnya. Kalau lihat dari struktur yang ada dalam pengembangan kurikulum itu ya. Dan bentuknya seperti apa? Ya bentuknya seperti apa itu kita bisa nanti kita lihat ya. Mungkin kita harus dibedah oleh teman-teman ya. Perubahan yang mendasarnya apa gitu kan, sehingga Pak sesungguhnya ya kalau di teman-teman di Kota Bogor itu alhamdulillah sudah ada sosialisasi untuk pemahaman itu untuk minimal untuk kepala sekolah dan waka kurikulum itu sudah dilakukan. Tujuannya biar teman-teman itu tidak alergi dengan perubahan. Artinya biar diawali dipelajari terlebih dahulu gitu kan. Agar apa? Agar tidak kaget kalau tiba-tiba diberlakukan kan gitu. Gitu. Harus persiapkan dari awal maksudnya. Mungkin itu ya. Kalau sekarang kan yang menjalani kurikulum itu kan baru 2 sekolah di Bogor ya Pak ya, 2 sekolah yang sudah menjadi sekolah SMKPK tadi yang Bapak bilang ya Pak ya. Nah tapi kalau di tahun 2022 ini nanti selanjutnya untuk semua sekolah gitu Pak, nggak harus yang PK itu. Jadi begini ya, logika berpikirnya begini, filosofinya begini. Masa sih di negara yang sama menggunakan kurikulum yang berbeda? Iya betul. Itu secara berpikir kita aja. Iya betul. Kalau kita berpikir apakah itu akan diberlakukan atau tidak di sekolah kita, kita berpikirnya begitu aja. Masa sih gitu kan? Satu negara ada 2 kurikulum yang berlaku. Nampaknya nggak mungkin. Pasti suatu saat itu akan harus sama. Karena hak kita sebagai masyarakat ya sama gitu. Itu yang mungkin dasar pemikirannya. Jadi kenapa kita berani mengatakan bahwa itu walaupun kepastian tetap regulasi yang berlaku gitu kan. Menunggu dari mungkin distrik provinsi bagaimana apakah kita harus berlaku kapan gitu kan. Kita masih ingat ketika perubahan dari kurikulum 2006 sampai ke 2013 itu kan Jawa Barat itu paling dahulu menyampaikan bahwa segera semua sekolah harus berlaku. Di Jawa Barat bisa gitu. Biasanya orang lain belum, kita sudah duluan. Dan informasi yang terakhir yang Bapak ketika kita pelatihan tentang kurikulum ini, itu Bapak dari tutor yang ngasih pelatihan ini dia bilang Jawa Barat ingin duluan katanya. Maka kita cepat-cepat sampaikan ke sekolah dan sosialisasi. Tujuannya agar ya tidak kaget gitu. Tapi menurut Bapak sendiri nggak masalah ya Pak ya, kalau Jabar duluan tapi yang lain belum mulai gitu, nggak masalah kalau menurut Bapak dari pandangan Bapak? Nggak masalah, kenapa? Karena sesungguhnya perubahan kurikulum atau ganti kurikulum itu bukan sesuatu yang jelek ya, dan tidak mungkin. Perbaikan mungkin ya Pak ya. Itu yang tapi justru sesungguhnya menuju pada sesuatu yang lebih baik gitu kan, harapannya kan gitu. Sehingga tinggal kita tentu saja mau nggak gitu melakukan perubahan ini yang harus dilakukan oleh teman-teman di lapangan bahwa segera melakukan literasi bacanya gitu ya kaitan dengan perubahan itu apa yang terjadi di perubahan itu. Kalau kita tidak tahu hanya dengar saja gitu kan, tidak baca sendiri, khawatirnya salah persepsi. Padahal sesungguhnya kalau dibaca itu banyak benar hal yang mungkin yang sangat bermanfaat untuk peningkatan
kualitas anak. Dan kita tahu bahwa yang dilakukan oleh perubahan ini sesungguhnya mendorong mendorong pada sesuatu yang lebih baik. Itu aja. Jadi harapannya tentu saja teman-teman di lapangan mulai membuka, dan tidak salah sebetulnya. Kalaupun kurikulum hari ini masih kurikulum 13 revisi, tapi tingkat pembelajaran membutuhkan pendekatan yang baru, boleh dilakukan. Tapi ada pendekatan yang dipandang sangat menarik gitu kan. Jadi inovasi sebenarnya model podcast ini gitu kan, itu kan sebetulnya bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif sebetulnya untuk kegiatan pembelajaran apapun sebetulnya, dan lebih mungkin suasananya akan lebih berbeda dibandingkan kalau hanya di kelas doang gitu kan. Banyak yang dipelototin sama ibu gurunya, kemudian ada yang pakai pegang penghapus untuk melempar gitu kan, istilahnya. Udah nggak boleh kan ya Pak? Itu dulu zaman saya juga ngalamin Pak. Ada yang melempar penghapus pakai kapur. Ngantuk dikit nggak boleh petak aja Pak ya. Ya itulah, jadi sesungguhnya fenomena yang terjadi saat ini sebetulnya harus sadar memang akan terjadi perubahan yang sangat fundamental karena mengikuti juga kan perkembangan ya Pak. Betul sekali ya. Dan disadari atau tidak, mungkin Bapak Ibu yang dalam keseharian banyak yang sudah berubah. Contoh yang paling sangat mendasar, kalau Bapak Ibu lewat pintu tol, apa yang sudah terjadi? Apa Pak? Langsung bablas ya sekarang. Banyak perempuan cantik gitu kan. Sekarang mah nggak ada apa-apa. Oh, maksudnya yang jaga itu ya Pak ya? Iya, sekarang sekarang udah nggak ada lagi kan, tinggal mesin saja. Iya, teknologi ya Pak ya, kemajuan teknologi digantikan. Jadi kita harus siap perubahan-perubahan yang terjadi. Betul. Dan saya berharap justru dengan adanya podcast Infocom ini, harapannya juga pelatih anak bisa mandiri. Amin. Jadi artinya mungkin jadi jurnalis, mungkin ya, walaupun bukan orang Infocom anak multimedia jadi jurnalis nggak apa-apa. Kalau keahliannya itu ya di situ kenapa apa? Mengembangkan bakat dan minat juga ya Pak, walaupun tidak sejurusan. Jadi jurusan itu secara formal, tetapi secara minat bakat itu kan kita nggak tahu. Nggak tahu, betul. Jadi passionnya apa anak sesungguhnya. Nah ini bagian passion yang baru nih ya. Dengan podcast ini harapannya ada passion baru yang muncul dari anak-anak ini yang selama ini nggak tergali karena nggak ada fasilitasnya. Dengan fasilitas yang baru ini harapannya ada muncul itu. Iya betul. Gitu. Berarti teman Inkes bukan cuma soal fashion aja yang harus ngikutin tren ya, tapi kurikulum juga berubah-berubah. Itu kadang kan suka ada yang mengeluh ya Pak, kurikulum kok berubah mulu sih, nggak ini berubah terus. Tapi memang nyatanya kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada ya Pak ya, seperti itu. Kayak kemajuan teknologi, nggak mungkin kita belajarnya itu lagi seperti itu. Anak SD sekarang, kalau dulu nih zaman saya SD Pak belum belajar bahasa Inggris Pak, tapi sekarang anak SD tuh udah agak berat juga bahasa Inggrisnya kalau saya lihat. Tapi ya memang harus mengikuti karena sudah kemajuan ini benar-benar luar biasa, perdagangan segala macam sudah masuk. Itu sangat dibutuhkan ya Pak ya. Betul. Iya, itu ya teman Inkes ya. Nah terus Pak, saya dengar nih Pak, ada rencana itu juga terkait dengan kurikulum akan adanya penyederhanaan kompetensi keahlian ya Pak ya? Itu. Jadi memang terjadi perubahan struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi kalau digambarkan dalam implementasinya sebetulnya lebih mengarah kepada jadi kalau dulu kan masih seolah-olah begini, kurikulum lama masih seolah-olah masih tergambar belum membumi lah seolah-olah. Harapannya dengan kurikulum dengan struktur yang baru ini lebih ke bentuk aplikatif, betul-betul bermakna, bermanfaat bagi kehidupan anak itu sendiri. Contoh misalnya, kenapa bahasa Inggris tidak di umum? Bahasa Inggris sekarang masuk ke kejuruan. Artinya bahasa Inggris yang dibutuhkan anak itu adalah bahasa Inggris bukan yang hanya kedar speak English. Harus lebih terfokus sama jurusannya gitu Pak. Apa yang mungkin butuh bahasa Inggris yang dalam program kejuruannya gitu kan. Bukan hanya untuk daily life doang ya Pak ya. Bukan hanya itu saja.
Itu ya. Jadi sesungguhnya bukan penyederhanaan ya, tetapi sesungguhnya ya berubah. Jadi kan sekarang nih SMK Infokom ada 4 jurusan Pak, ada TKJ, RPL, MM, dan PSPT, Sinema ya Pak ya. Katanya nanti ini hanya akan ada 2 kompetensi keahlian, yaitu hanya TIK dengan seni, gitu ya Pak ya. Jadi hanya ada 2 bidang keahlian, jadi tidak ada, jadi hilang kompetensi keahliannya hilang. Iya. Serunya, jadi tahun di kurikulum mereka tidak ada lagi kompetensi keahlian, yang ada hanya program keahlian dan bidang keahlian. Di Infokom ini dari 2 ya, tetap 2 kok. Tetap 2 bidang keahlian. Cuman ada 1 yang pindah ya Pak ya. Multimedia ya Pak. Di Infokom ini jadi seni dengan TIK ya. Dan multimedianya itu bergeser ke seni. Karena memang sebenarnya ada mirip juga sih ya Pak ya PSPT dengan ini, cuman fokusnya aja yang berbeda pembelajarannya. Mungkin gitu. Ya kita lihat itu dilakukan oleh pemerintah kelihatan karena mendekati pada konten yang nyatanya gitu kelihatannya ya, bukan konten keilmuannya, tapi konten nyata yang dilakukan keilmuan itu mendekati pada ya seni ya gitu. Itu mungkin yang pertimbangan filosofinya kelihatan seperti itu. Tapi tentu saja kita menunggu juga secara regulasinya itu akan seperti apa gitu. Nanti kan biasanya pemerintah juga tidak membiarkan begitu saja ketika ada perubahan yang nyata kan. Misalnya multimedia tiba-tiba menghilang, nyatanya kemana harusnya kan gitu. Kita juga nunggu kabar yang selanjutnya dari pihak yang punya regulasi gitu kan. Hanya kita di lapangan mungkin bolehlah menduga-duga atau katanya DKV Pak, bocoran benar nggak Pak? Multimedia jadi DKV katanya Pak. DKV itu kalau lihat dari kompetensi yang diajarkan di DKV dengan multimedia, kayaknya DKV kan lebih di atas ya. Iya betul. Biasanya adanya di tingkat universitas. Sekolah jarang DKV Pak SMK. Itu di atas dari multimedianya. Gitu. Jadi sehingga kayaknya kalau itu hilang bisa jadi ya kita masuk ke DKV gitu kan. Hanya terusnya kan Bu Lili protes. Pak, kalau gitu kita harus minta izin dulu gitu kan jurusan baru gitu kan. Oh iya betul. Ya, akhirnya kita juga nggak bisa jawab kalau logikanya pada perubahan kan bukan kali ini kita berubah, itu sangat sering terjadi dan biasanya ada penyetaraan. Jadi artinya kalau sudah di MM itu ya itu akan kemana nanti gitu kan. MM itu pindah kemana itu akan ditunjukkan secara regulasi bahwa MM di sini tempatnya sehingga sekolah tidak diberatkan dengan harus izin baru gitu kan. Sebab itu. Kebetulan kan bukan hanya MM yang hilang itu di kurikulum baru itu adalah perbankan. Perbankan hilang Pak ya? Perbankan juga hilang, tidak ada dan itu konon kabarnya masuk ke akuntansi gitu kan. Gitu. Ya, yang jadi permasalahan sebetulnya bukan sekedar pindah dan tidak adanya. Dan tidak sederhana itu. Kenapa? Karena nama itu berpengaruh setidaknya pada peminat. Iya, betul. Kalau untuk sekolah, ya. Orang nggak familiar pas sebenarnya DKV itu. Misalnya orangnya familiar MM, banyak MM yang masuk. Infokom 5 kelas MM-nya gitu kan. Iya, karena familiar betul Pak. Anak-anak kenalnya MM. Hilang yang 5 kelasnya gimana masa hilang? Iya. Jadi itu yang sekarang hari ini mungkin kesempatan bagus saya sampaikan bahwa ya tidak hilang, MM itu tidak hilang, hanya tetap ada dalam bentuk lain gitu. Ya berarti alias, ada perlunya juga sosialisasi Pak kepada siswa SMP mungkin khususnya yang nantinya mau masuk ke SMK. Mereka saya udah dari dulu memang minatnya MM tapi tiba-tiba MM ini nggak ada kan jadi bingung ya Pak ya. Jadi perlu sosialisasi nih Pak kayaknya. Kenapa mesti baca ke teman-teman biar teman-teman juga berpikir caranya bagaimana gitu kan menginformasikan secara tepat pada pihak-pihak yang konsekuen kita ya yang akan ke kita gitu kan. Jangan sampai tadi itu ya kita yang peminat di peminat istilahnya favoritnya MM hilang dan nggak tahu kalau ternyata tidak tahu lagi jadi berganti nama lah ibaratnya Pak ya. Itu yang mungkin yang harus disikapi oleh kita semua lah untuk secara bersama-sama bagaimana menginformasikan dengan baik, apakah dengan mengundang atau kita datang atau kita buat
membedah dulu lah, mungkin kita membedah kurikulumnya sehingga sangat yakin bahwa MM itu memang ada di DKP, dan di Bogor tuh yang punya DKP-nya satu setahu Bapak. Iya, memang sedikit Pak. Saya tahunya banyaknya itu di universitas, Pak, di perguruan tinggi sebenarnya DKP itu. Memang DKP baru muncul tahun berapa gitu? Belum muncul. 2 tahun yang lalu saya dengar ada DKP memang, Pak. Belum muncul berapa munculnya. Saya lihat di salah satu sekolah di Kota Bogor ada yang ngambil DKP, dan itu sudah cukup lama sih, hanya hanya satu-satunya booming aja ya Pak ya? Iya, boomingnya di MM justru yang boomingnya. Iya betul. MM itu hampir tiap sekolah itu buka MM, ada di negeri pun ada MM-nya hampir setiap sekolahnya gitu. Oke. Iya teman Inkes, berarti nih kalian dapat bocoran nih dari Pak Tata. Nah nanti nih khususnya teman Inkes yang masih tingkat SMP, nanti pada saat kalian mau masuk SMA, seandainya kalian memang mau masuk ke SMK, ya kalau tiba-tiba nih MM nggak ada, bukan berarti hilang ya, tapi berganti nama. Tidak ada salahnya kalian bertanya, kalau MM di sini apa sih gitu, jurusannya apa, pindahnya kemana gitu ya Pak Tata ya. Ya, oke baik. Pertanyaan terakhir nih Pak Tata terkait vaksin Pak, vaksin pelajar ya Pak ya. Sekarang kan sudah mulai alhamdulillah penurunan ya Pak ya kondisi COVID saat ini, sehingga pemerintah mengizinkan untuk tatap muka ya Pak ya. Nah, tapi vaksin ini kan vaksin untuk pelajar ini tidak dijadikan syarat mutlak ya Pak ya, harus 100% karena kita juga melihat kondisinya gitu. Tapi masih banyak nih Pak orang tua tuh yang ketakutan Pak. Kebetulan ke saya juga banyak yang suka ngomongin, Bu, anak saya belum vaksin, memang tidak bisa vaksin, kondisinya tidak memungkinkan, apakah bisa tatap muka atau bagaimana. Sebenarnya ini pada akhirnya nanti apakah akan diminta 100% untuk vaksin atau ya sudah yang bisa saja, atau gimana nih Pak gitu. Oke, kaitan dengan vaksin ini kan sesungguhnya kebutuhan pribadi ya. Iya, betul. Artinya kesehatan itu kan milik pribadi, artinya untuk kebutuhan kita. Jadi kalau vaksin secara aturan main kan sudah sangat jelas. Bagi yang sehat itu divaksin, kalau yang sakit ya jangan gitu kan, berbahaya. Sehingga prosedur pun dilakukan kan, misalnya siswa yang divaksin itu yang sehat. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan juga kita nggak boleh maksa untuk vaksin. Itu yang mungkin yang perlu dilakukan oleh teman-teman di lapangan, bahwa kebijakan itu perlu kita amankan tentu saja kan, tapi tentu saja kita sekolah tidak punya hak untuk memaksa gitu. Ya, jadi kalau orang tua memang tidak mengizinkan ya sudah ya, ya Pak. Sudah, tapi Pak. Kita tetap mengedukasi, menginformasikan ya, seperti kemudian, itu ya. Kaitan dengan PTM-nya nanti ya kita buat kerjasama atau pernyataan lah apa gimana gitu kan, ada suratnya bahwa beliau itu sakit, tidak divaksin karena sakit. Jadi ya, kita kumpulkan surat-surat keterangan dari orang tua kaitan dengan pernyataan mungkin dari dokter, mungkin dari siapa gitu kan, sebagai bentuk dokumen bahwa ketika bahwa memang betul-betul mereka itu tidak divaksin, salah satunya adalah karena kesehatan, atau mungkin ada alternatif lain lah mungkin yang, atau ada alasan lain yang membuat dia tidak bisa divaksin. Oh gitu ya, jadi nggak masalah ya Pak ya sebenarnya. Kalau yang tapi autoimun kan nggak boleh gitu. Ya berarti iya memang tidak boleh ya Pak ya, atau mungkin sekolah bisa memberikan kebijakan itu bagi pelajar yang memang tidak bisa divaksin, diberikan surat keterangan mungkin ya Pak ya, kenapa seperti itu. Tapi pada dasarnya itu tidak menjadi acuan 100% harus vaksin untuk membuka tatap muka. Jadi walaupun hanya 20% anak yang belum vaksin itu tetap boleh ya Pak ya, diizinkan ya. Ya, baik deh teman Inkes, itu ya tadi bincang-bincang dengan Pak Tata. Terima kasih banyak loh Pak Tata sudah bersedia hadir di sini. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya sudah menghadiri seremonial opening Inkes ya. Semoga Bapak juga selalu sehat ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, banyak banget teman Inkes tadi bocoran-bocoran, omongan seru juga, obrolan seru dengan Pak Tata ya. Nanti mudah-mudahan Pak Tata bisa main lagi ke sini, kita korek-korek lagi lebih dalam lagi tentang dunia pendidikan ya. Baik. Ya, baik Pak Tata, terima kasih banyak atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Inkes ya. Teman Inkes, ini adalah 3 tamu spesial saya yang sudah saya ngobrol-ngobrol panjang kali lebar ya. Mudah-mudahan nanti
untuk kedepannya kita bisa mengundang tamu-tamu spesial lainnya ya. Nah, jangan kemana-mana teman Incast, tetap stay tune in Incast. Infocom Podcast, you listen, watching, and be told.